Muhammadiyah stop dan bekukan ACT jika terbukti bersalah. Ya, kalau kesimpulan saya, penegakan hukum tidak dilaksanakan. Ini ACT ini bukan di bawah Kementerian Agama loh. Ya. ACT ini di bawah Kementerian Sosial. Dan Kementerian Sosial itu mewajibkan ACT untuk melapor. Ya, kalau seandainya dalam laporan itu ada kesalahan, ya ditegur. Pertanyaan saya, kenapa kok tiba-tiba dicabut izinnya? Kesimpulan saya, berarti prosedur di Kementerian Sosial tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu bagi saya ya, mungkin Pak Hendra nanti bisa menjelaskan ya. Ya kesalahan ini tidak hanya pada ACT, kesalahan juga pada pemerintah. Dua lagi pertanyaan pada diri saya, lembaga-lembaga keuangan yang diurus oleh masyarakat, tetapi juga tonggak menurut saya untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek penyimpangan dan korupsi. Karena di negara kita hari ini tingkat korupsi ini menurut saya ya sudah sangat-sangat berbahaya. Saya mengutip nih, bukan kata-kata saya nih ya. Kata Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam, ya, yang namanya KKN atau korupsi hari ini jauh lebih dahsyat dari korupsi yang ada di zaman Orde Baru. LHKPN. Kemudian yang lebih penting sebetulnya saya adalah harus berkonsultasi kepada KPK, terutama mohon saran-saran, masukan-masukan sebelum saya melaksanakan tugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan itu adalah sangat besar, oleh karena itu maka kami tadi berdiskusi banyak dengan Pak Menteri bagaimana pemanfaatan dari anggaran pendidikan itu tepat sasaran. Untuk memastikan investigasi keuangan atas pelaksanaan dari kegiatan ACT ini. Bahkan kalau saya lihat berita-berita di media saat ini, misalnya PPATK sudah menyampaikan ada indikasi ya, bahwa aliran dana dari ACT ini ternyata juga ada ke pihak-pihak yang kemungkinan melanggar hukum gitu. Terlebih lagi ini bukan 60 ternyata, bukan 60 rekening ACT. Ini barusan saya dapat rilis lagi dari PPATK, ada 130 CIF. Artinya ada 130 rekening yang dibekukan. Ternyata bukan hanya 60. Ini naik. Dan ternyata dari beberapa temuan PPATK ada satu destinasi rekening itu ternyata kepada personal yang memang sudah dinyatakan secara hukum dia ini adalah DPO teroris dari Al-Qaeda. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti menyambut positif langkah Bareskrim Polri mengusut dugaan penyelewengan donasi umat oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap. Mukti mengingatkan agar semua pihak tetap memegang teguh atas praduga tak bersalah dan membiarkan pengadilan yang nantinya memutuskan apakah tersangka penyelewengan donasi umat itu bersalah atau tidak. Sementara Ketua Umum PPP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menilai proses hukum yang dilakukan Bareskrim terhadap pendiri maupun petinggi ACT sangat penting. Ia pun mendorong penegakan hukum berlangsung transparan. Pria yang akrab disapa Cak Ranto pun menyoroti dugaan aliran dana ACT ke kelompok terorisme. Menurutnya, jika ia terbukti, maka lembaga ACT harus dibekukan. Cak Ranto mengatakan, melalui proses hukum ini, donasi yang diselewengkan oleh petinggi ACT nantinya bisa dikembalikan kepada negara atau dihibahkan ke lembaga yang kredibel. Sebelumnya, Bareskrim menetapkan 4 tersangka penyelewengan donasi ACT, yakni pendiri dan mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Kajar, pengawas ACT Haryana Hermain, dan Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Akbari. Mereka juga telah ditahan penyidik Bareskrim pada Jumat 29 Juli 2022 lalu. Guru SD di Depok yang hina Habib Rizik selama ini dikenal pendiam dan susah diatur. Pihak sekolah blak-blakan bocorkan karakter asli oknum guru SD di Depok, Jawa Barat yang mengaitkan penutupan Holy Wings dan Habib Rizik Sihab. Oknum guru yang dikaitkan Habib Rizik tersebut bernama Eni Rohani saat ini dalam proses pemeriksaan distrik. Operator SDN Pondok Petir 3, Zainul Arifin, mengaku pihak sekolah tak menyangka jika Eni Rohani akan terlibat masalah yang cukup serius. Menurut dia, sosok Eni Rohani memang dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Zainul mengungkapkan bahwa Eni sebenarnya belum lama mengajar di SDN Pondok Petir 3. Lebih lanjut, Zainul mengakui pihaknya sempat mendapat bocoran tentang karakter Eni yang kurang menyenangkan. Namun pihaknya tak ingin ambil pusing.
dan berusaha untuk tetap merangkulnya. Sekretaris PP Muhammadiyah nilai langkah Bareskrim usut ACT tepat. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan, langkah Bareskrim Polri dalam mengusut dugaan penyelewengan donasi umat oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap sudah tepat. Mukti mengingatkan agar semua pihak tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah dan membiarkan pengadilan yang nantinya memutuskan apakah para tersangka penyelewengan donasi umat itu bersalah atau tidak. Sementara Ketua Umum PPP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menilai proses hukum yang dilakukan Bareskrim terhadap pendiri maupun petinggi ACT sangat penting. Ia pun mendorong penegakan hukum berlangsung transparan. Pria yang akrab disapa Cak Nanto pun menyoroti dugaan aliran dana ACT ke kelompok terorisme. Menurutnya, jika itu terbukti, maka lembaga ACT harus dibekukan. Cak Nanto mengatakan bahwa melalui proses hukum ini, donasi yang diselewengkan oleh petinggi ACT nantinya bisa dikembalikan kepada negara atau dihibahkan ke lembaga yang kredibel. Sebelumnya, Bareskrim menetapkan 4 tersangka penyelewengan donasi ACT, yakni pendiri dan mantan Presiden ACT Ayudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Kajar, pengawas ACT Haryana Hermain, dan Ketua Dewan Pembina ACT Nofriadi Imam Akbari. Mereka juga telah ditahan penyidik Bareskrim pada Jumat 29 Juli lalu. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan penahanan dilakukan usai merampungkan proses gelar perkara. Wisnu menjelaskan penyidik memutuskan untuk menahan keempat orang tersangka itu karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti terkait kasus ini. Kiai ini sebut video Habib Bahar terkait Habib Rizik provokatif berbahaya. Pengadilan Negeri Bandung menghadirkan seorang saksi yakni Kiai Faisal Sobari yang mengaku terdampak atas video ceramah Bahar Smith yang diduga berisi hoax. Ketua Majelis Hakim Dodong Rusdani mengajukan sejumlah pertanyaan terkait awal mula Kiai tersebut mendapati rekaman video yang berisi ceramah Bahar. Adapun Sobari diketahui merupakan salah seorang yang melaporkan video tersebut ke Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut. Adapun dia mengaku mengetahui video ceramah Smith dari obrolan bersama jemaahnya atau masyarakat di sekitar pondok pesantrennya yang berada di Kecamatan Suci Naraja, Kabupaten Garut. Dia mengaku pertama kali melihat video tersebut pada Desember 2021. Menurut dia, kata-kata provokasi yang diucapkan Bahar Smith pada ceramah itu yakni dugaan hoax terkait ditangkapnya Rizik Syihab. Menurutnya ucapan Bahar membuat situasi di lingkungannya menjadi panas. Hakim pun lantas bertanya terkait situasi masyarakat di lingkungannya dari adanya video Bahar. Pasalnya, dia berkata ada puluhan jemaah yang memperbincangkan video Smith. Dia pun mengaku hanya melihat sepenggal cuplikan video berisi ceramah Smith hanya pada ucapan soal ditangkapnya Rizik. Adapun video ceramah yang diperkirakan itu berdurasi sekitar 1 jam. Sementara itu, Bahar Smith selaku terdakwa menanyakan terkait isi BAP dari Sobari bahwa jika dirinya melakukan kebohongan. Pada agenda sidang lanjutan kasus hoax ini ada 3 orang saksi yang dihadirkan. Adalah Agus dan Dedi, merupakan saksi yang berada di lokasi acara ceramah Bahar Smith yang digelar di Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 11 Desember 2021.